Guys, baru-baru ini kita mendengar pernyataan dari pemimpin kita ya, itu Pak Presiden eh, mengklaim bahwasanya dolar tidak dipakai di kalangan masyarakat desa. Ini sebenarnya sangat berbahaya tentunya klaim ini. Menyimpan banyak sekali misteri yang sengaja disembunyikan ya. Itu sama saja dengan mengatakan presiden tidak berpengaruh ke masyarakat desa itu. Kepemimpinan seorang presiden tidaklah berpengaruh ke masyarakat desa gitu. Ya betul, kita bisa membenarkan bahwasanya hal itu bisa saja kita benarkan. Karena presiden tidak mungkin itu mengurus desa secara kepala desa kan. Nah, begitu juga lah dengan rupiah yang lemah gitu kan. Dolar yang terus-terusan menggerogoti kedaulatan sang rupiah gitu. Jadi ketika kita menyatakan bahwasanya dolar kan nggak dipakai di masyarakat desa gitu, itu adalah logika yang salah, logika yang kurang tepat, tanggapan yang kurang tepat bagi seorang presiden gitu. Karena dia tahu itu eh, bahwasanya memang dolar nggak dipakai dan rakyat tahu juga, tapi efeknya yang kepake itu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan omon-omon guys. Nah, tapi lagi-lagi ya, apakah kita sadar betul bagaimana mengenaskannya kondisi negeri kita ini, ya kan? Sehingga akibat daripada kesadaran itu kita bisa berbicara lebih waras lagi gitu. Nah, karena orang yang waras tidak mungkin mengklaim dengan sembarangan itu kan. Karena orang yang mengklaim sembarangan atas dasar ketidaksadaran dirinya, jelaslah bahwasanya orang itu bisa jawab sendiri kan. Orang yang di tepi jalan itu kan, dia jalan-jalan di tepi jalan gitu. Tapi orang yang jalan di tepi jalan itu pun yang kita sebut dengan orang gila. Kadang kita lebih gila daripada orang gila itu. Makanya di samping saya sendiri pun di depan saya ini ada buku terjemahan kitab Uqala'ul Majanin guys. Jadi kitab ini dikarang oleh Abul Qasim An-Naisaburi, 500 kisah muslim jenius ya. Uqala'ul Majanin. Itu kitab aslinya tuh. Di sini katanya kita terkadang lebih gila daripada orang gila. Bahkan orang gila sendiri mempunyai kewarasan yang bisa kita ambil hikmah dari perilakunya itu. Makanya cobalah kita lebih bijak lagi menanggapi sesuatu, apalagi lah kita ini seorang pemimpin kan. Kalau kita hanya sebagai seorang pemimpin lapau gitu ya, oke silakan klaim seperti itu. Namun sekelas pemimpin lapau saja pun akan berpikir apa akibat daripada klaim dia di kalangan para pendengar, para pengikut setianya itu. Karena nanti kalau dia mengklaim itu, orang nggak ada lagi yang menerima sajian pikiran dia. Kenapa? Karena pikiran dia itu sudah tidak bisa
koneksikan dengan orang yang mendengarnya karena dia itu sudah logical fallacy kan. Nah, jadi itu guys, makanya kita perlu bicara dengan lebih jujur lagi. Nyatakan aja lah, walaupun pahit gitu kan. Jadi supaya kita rakyat ini semuanya bisa lebih menghargai para pemimpin kita. Jangan dengan dalih segala macamnya gitu kan. Pemimpin kita berbicara seenaknya saja gitu. Karena sejatinya pemimpin kita itu, kita adalah pemimpin dia gitu. Karena kita rakyat ini sebagai pemegang fundamental daripada kedaulatan negara ini, bukan presiden itu. Kalau presiden di impeach, masih ada rakyat-rakyat yang bisa diamanahkan untuk memimpin negeri ini. Tapi kalau rakyat sudah kedaulatannya diganggu, apakah bisa seorang presiden mempertahankan kedaulatan negara ini tanpa ada rakyatnya? Tuh PR kita sama-sama guys. Udah segitu aja dulu ya.